Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Putri dengan NIM 181011058 dari kelas G Hukum Humaniter ingin mempresentasikan hasil analisa saya mengenai penyelesaian konflik Papua ditinjau dalam hukum humaniter. Yang pertama akan kita bahas ialah mengenai latar belakang. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan penembakan kepada penduduk sipil, yaitu guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya, KKB juga melakukan penyanderaan kepada pilot dan juga awak Susi Air di lapangan terbang Wang B, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya menyasar keluarga sipil, pada bulan Februari, kontak tembak terjadi di Papua dan menewaskan satu prajurit TNI saat KKB melakukan penyerangan pos komando taktis TNI yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Tidak lama setelah insiden penembakan itu terjadi, aparat polisi dan militer kembali diserang di area Freeport. Penyerangan dan penyanderaan warga sipil kerap dilakukan oleh KKB. Pada tahun 2018, terjadi lebih dari 10 kasus penembakan terhadap 31 orang pekerja PT Istana Karya, sehingga maraknya kekerasan bersenjata ini mengundang banyak respon masyarakat, khususnya berkenan dengan tindakan apa yang sepantasnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dari mulai penggunaan cara damai dan martabat hingga cara-cara kekerasan dan serangan militer, sehingga presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemasukan mengenai langkah-langkah apa yang selayaknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum humaniter. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini ialah bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kelompok kriminal bersenjata di Papua dalam perspektif hukum humaniter. Lalu, mengenai metode yang digunakan, ialah metode pendekatan dilakukan dalam perumusan presentasi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana berusaha untuk mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya yang berkaitan. Analisa. Pertama ialah, pada mulanya, konflik bersenjata non-internasional atau yang biasa dikenal dengan istilah civil wars dianggap murni sebagai urusan domestik suatu negara. Namun, pandangan ini berubah secara drastis ketika Pasal 3 Konvensi Jenewa diadopsi tahun 1949. Pasal ini dikenal sebagai Konvensi Mini, di mana merupakan satu-satunya pasal dari keseluruhan aturan dalam Konvensi Jenewa yang berlaku saat konflik bersenjata non-internasional. Hal ini juga sekaligus sebagai bukti bahwa untuk pertama kalinya masyarakat internasional menerima adanya aturan tentang penjaminan penghormatan minimum saat terjadi konflik bersenjata non-internasional. Lalu, berbeda halnya dengan konflik bersenjata internasional yang sudah dapat memicu keberlakuan humaniter saat ketika terjadi penyerangan oleh tentara suatu negara terhadap negara lain, tidak semua kekerasan bersenjata yang terjadi di suatu wilayah negara dapat memicu berlakunya hukum ini. Penerapan hukum ini dalam suatu wilayah negara harus melalui tingkat kekerasan yang sudah memenuhi ambang batas yang cukup tinggi. Definisi batasan ini tidak secara jelas diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, sehingga akhirnya pada tahun 1977 disepakatilah bahwa protokol tambahan kedua Konvensi Jenewa ini yang secara khusus mengatur konflik bersenjata non-internasional. Lalu meskipun Pasal 3 Konvensi Jenewa ini memberikan definisi yang jelas mengenai ambang batas dari konflik bersenjata non-internasional, praktik pengadilan pidana internasional ad hoc untuk khusus suatu negara bekas Yugoslavia atau International Criminal Tribunal for the Further Yugoslavia City melakukan interpretasi dengan memperlihatkan bahwa pasal 3 dapat diterapkan setidaknya jika telah terjadi intensitas pemusuhan senjata yang cukup tinggi dan kelompok bersenjata memiliki struktur serta organisasi yang baik, sekalipun terkesan bahwa ambang batas penerapan pasal 3 Konvensi Jenewa lebih rendah dari protokol 2, karena tidak mengharuskan pemberontak menguasai sebuah wilayah tertentu. Ambang batas minimum ini tetap memperlihatkan bahwa hukum humaniter tidak boleh berlaku pada situasi kekerasan yang separatis serta kerusuhan atau ketegangan dalam negeri biasa. Hal ini berhubungan dengan kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi yang dihormati dalam hukum internasional. Lalu selanjutnya, secara teoritis, hukum humaniter tentang konflik
bersenjata non-internasional harus dilihat sebagai cabang hukum yang berbeda dengan hukum humaniter yang berlaku saat konflik bersenjata internasional. Fakta bahwa konflik bersenjata non-internasional terjadi dalam wilayah suatu negara menjadikan aturan hukum ini tidak selengkap dalam situasi konflik bersenjata internasional. Padahal, aturan hukum humaniter dalam situasi konflik bersenjata non-internasional harus mampu untuk memberikan solusi jika timbul permasalahan yang sama seperti halnya yang terjadi saat konflik bersenjata antar negara. Lalu, agar bisa mengisi kekosongan aturan hukum tersebut, analogi aturan hukum humaniter yang berlaku saat situasi konflik bersenjata internasional dapat diterapkan dengan cara memperlihatkan apakah aturan tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum kebiasaan yang juga berlaku saat konflik bersenjata non-internasional, atau dengan melihat apakah sifat dari konflik bersenjata non-internasional tersebut memungkinkan aturan konflik bersenjata internasional yang sama berlakunya. Namun, ada fakta bahwa Indonesia hingga saat ini belum tergerak untuk menjadi pihak Protokol 2 tahun 1977. Tidak serta-merta diartikan bahwa aturan hukum humaniter tidak berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa aturan hukum humaniter tentang konflik bersenjata non-internasional tidak hanya diatur dalam Protokol kedua, namun juga terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, di mana Indonesia sudah menjadi pihak melalui Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Jenewa Nomor 59 Tahun 1958. Dengan demikian, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum humaniter, termasuk saat terjadi konflik bersenjata non-internasional. Agar terhindar dari penerapan aturan hukum ini, pemerintah Indonesia harus memiliki pemahaman yang memadai tentang ambang batas minimum berlakunya aturan hukum humaniter dalam konflik bersenjata non-internasional. Sehingga pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati dalam pemilihan cara dan metode penegakan hukum yang akan dilakukan untuk kasus KKB di Papua. Tindakan-tindakan kekerasan yang memancing pemerintah Indonesia menggunakan upaya kekerasan yang intensitasnya lebih tinggi merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyebutan istilah OPM menjadi KKB adalah salah satu langkah cerdas yang dilakukan pemerintah untuk menghindari opini bahwa KKB merupakan sebuah kelompok pemberontak yang kuat dan juga terorganisir. Dengan demikian, pemerintah Indonesia diharapkan tidak melakukan yang justru membuat KKB tersebut lebih solid dan kuat. Juga tidak memberikan pernyataan apapun termasuk mengakui keberadaannya sebuah gerakan separatis. Upaya menghindari tindakan kekerasan yang berlebihan dan menurunkan pasukan militer untuk memberantas KKB merupakan tindakan cerdas lainnya untuk mencegah peningkatan eskalasi konflik bersenjata. Selain itu, tindakan kekerasan hanya akan menjadikan KKB semakin solid karena rakyat Papua yang menjadi korban akan dengan mudah provokasi untuk bergabung memperkuat KKB. Pemilihan langkah-langkah yang cerdas dan juga terukur dan berorientasi pada jalan damai dan bermartabat juga dapat dengan mudah merebut hati rakyat Papua. Mereka tidak akan mendukung KKB dan bersama-sama berjuang untuk mempertahankan persatuan NKRI. Pilihan untuk menghindari cara kekerasan yang berlebihan, apalagi serangan militer, tidak dapat serta-merta diartikan bahwa pasukan militer Indonesia lemah dan lunak terhadap KKB. Tindakan yang dilakukan oleh KKB jelas merupakan tindak pidana, tindakan teror, merampas hak manusia, merampas hak hidup manusia, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan mengancam keutuhan NKRI, sehingga diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia. Namun, pemilihan cara-cara tegas yang persuasif dengan melihat akar permasalahan dalam konflik di Papua akan menghindari pendekatan kekerasan dan memperlihatkan kecerdasan bangsa Indonesia dalam memahami strategi hukum perang dan belajar dari kesalahan yang lalu. Pemahaman akan aturan hukum humaniter dan hukum internasional yang baik juga dapat menghindari Indonesia dari tindakan gegabah menggunakan kekuatan bersenjata yang nantinya hanya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Sehingga negara yang besar dan berdaulat tentu saja kita berharap Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya sehingga dapat menyisakan persoalan
pelanggaran terhadap hukum internasional lainnya. Sekian hasil analisa yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton atau melihat presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.